Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian juga oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyu dzambi a'zam? Dalam riwayat yang lain, ayyu dzambi akbar? Dosa apa yang paling agung? Dalam riwayat yang lain, dosa apa yang paling besar? Ini menunjukkan bahwasanya dosa bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lainnya kedudukannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau menjadikan untuk Allah sekutu. Dan dosa ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai dosa pertama dari dosa-dosa yang paling besar, karena dia adalah dosa yang paling besar. Kenapa? Karena memalingkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling khusus milik Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah adalah ada 3, yaitu yang pertama rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha pengatur, Allah yang maha berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Jika ada yang meyakini ada yang berkuasa selain Allah, maka ini berarti memalingkan hak yang khusus milik Allah kepada selain Allah, dan itu adalah sebuah kezaliman. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini adalah hak yang merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan diberikan kepada selain Allah. Maka barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan dosa yang paling besar, karena memalingkan hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang hak khusus milik Allah adalah ibadah. Dan ini hak yang terbesar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia sudah memalingkan hak paling khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dosa yang paling besar yang pertama. Kenapa? Karena memalingkan hak khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, wa huwa khalaqa, dan dialah Allah yang telah menciptakan. Dialah Allah yang telah menciptakan. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan apabila dilakukan dalam keadaan meyakini bahwa tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah, tetapi dia tetap melakukan kesyirikan, maka ini dosanya tambah besar. Kesyirikan jika dilakukan dalam keadaan orang tersebut meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa, maka ini kesyirikannya tambah besar. Makanya disebutkan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam kekuasaan, baik di dalam nama dan sifat, atau di dalam ibadah, padahal Allah lah yang telah menciptakan. Ini berarti orang ini mensyirikkan Allah dalam keadaan dia meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Tsumma ayyu?" Yang artinya,
Kemudian dosa apa lagi yang lebih besar atau yang paling besar? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Yang artinya engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Di dalam riwayat Bukhari, takhafu an yat'ama ma'ak. Engkau takut ia akan makan bersamamu. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua tersebut tidak kasihan terhadap anaknya, lalu dia bunuh anaknya tersebut. Kenapa dia bunuh? Karena dia ingin nyaman sendiri dan tidak diganggu oleh anaknya. Dan ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya orang tua tersebut bakhil, padahal dia sanggup untuk memberikan kepada anaknya makanan, minuman, sandang, pangan, papan. Tapi dia mempunyai sifat bakhil. Dan kita sebagai orang tua tidak boleh membunuh anak-anak kita karena dikhawatirkan miskin ataupun karena miskin beneran. Tidak boleh kita membunuh anak-anak kita karena khawatir kita miskin atau karena memang benar-benar miskin. Tetap tidak boleh. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 31, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Dan jangan bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Jadi ada kemiskinan, tidak boleh membunuh anak-anak, apalagi sampai hanya khawatir adanya kemiskinan, belum terjadi kemiskinannya. Lebih lagi untuk tidak membunuh anak-anak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, kemudian dosa apa yang lebih besar? Maka beliau menjawab, antuzaniya halilata jarik. Engkau mengajak berzina. Tuzaniya di sini adalah yaqtadi an yakuna hadzal fi'lu min al-mayn. Artinya dua-duanya ingin. Tetangga laki-laki dengan tetangga perempuan, padahal si perempuan sudah bersuami. Dua-duanya ingin. Jadi maknanya antutawi'uhul mar'ah 'alal fahish. Perempuan, istri, tetangga menyukai agar berzina dengan lelaki yang merupakan tetangganya. Akhirnya si laki-laki ini berzina dengan istri tetangganya dengan keridhaan istri tetangganya. Laki-laki ini berzina dengan istri tetangganya dan istri tetangganya memang ridha. Dan halilah di dalam hadis ini adalah istri tetangga. Ini termasuk daripada dosa besar. Baik. Ahibati fillah, afani Allah iyyakum. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, dalilun ala anna akbar al-dhunub wa a'zamuha jurman asyirku billah. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa yang paling besar dan paling agung adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan arti mensyirikkan Allah adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala.
menyamakan selain Allah seperti manusia, seperti malaikat, seperti binatang, seperti jin, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, seperti perkara rububiyah, kekuasaan, mencipta, mengatur, berkuasa, atau perkara nama-nama dan sifat-sifat, atau perkara ibadah. Maka inilah kesyirikan, dan itu adalah dosa besar. Dan kesyirikan ada yang berbentuk kesyirikan besar dan ada yang berbentuk kesyirikan kecil. Kesyirikan besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, menghapuskan pahala pelakunya seluruhnya. Pahala amal saleh orang yang melakukan kesyirikan akan terhapus. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapus apa yang telah mereka lakukan dari amal saleh. Sedangkan pelaku syirik kecil, maka yang dihapuskan hanya dosa syirik kecil saja dari pahala-pahalanya. Kemudian syirik besar bisa terjadi pada kekuasaan, atau pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau pada ibadah. Syirik besar terjadi pada kekuasaan, diantaranya yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pengaturan penciptaan kekuasaan, seperti kaum Nasrani dan kaum Yahudi dan kaum Qadariyah dan kaum Majusi. Mereka semua menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik besar di dalam perkara asma wa sifat, nama-nama yang husna, sifat-sifat Allah yang ulia. Itu diantaranya mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah. Orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau orang-orang yang memberi nama-nama berhala mereka diambilkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik besar di dalam ibadah, yaitu memalingkan segala macam jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Jika diniatkan untuk selain Allah, maka ini adalah syirik besar. Atau seperti ibadah-ibadah qalbiyah, seperti al-mahabbah, rasa cinta yang dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan, maka ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang memalingkan untuk selain Allah, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan akbar. Kemudian juga rasa harap, berharap yang dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar. Termasuk di dalamnya adalah ketaatan. Tidak boleh taat
kecuali hanya kepada Allah, ketaatan yang dibarengi dengan rasa cinta, ketundukan dan pengagungan. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada selain Allah dengan ketaatan yang penuh pengagungan dan ketundukan, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Termasuk di dalamnya ibadah doa. Maka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din. Maka berdoalah kalian dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ketaatan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman, dan bahwa masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersamaan kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada seorang pun. Yang jelas hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Dan Allah berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena tadi memalingkan hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah kepada selain Allah. Memalingkan hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan dalil ala anna syirk minal alim bihaqiqatit tauhid aqbah min ghairi. Menunjukkan bahwasanya kesyirikan yang dilakukan dari orang yang mengetahui hakikat tauhid ini lebih buruk daripada orang yang tidak mengetahui hakikat tauhid. Karena di dalam hadis tadi disebutkan, "Taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal engkau tahu bahwa Allah menciptakan. Ketika dia meyakini Allah Maha Pencipta, maka kemudian dia melakukan kesyirikan dengan berdoa kepada selain Allah, ini lebih buruk dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah sedangkan dia belum begitu mengenal tentang tauhid rububiyah. Dan sebagai pengetahuan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengetahuan bahwa tidak ada yang berhak menjadi Tuhan yang berhak diibadahi kecuali yang Maha Pencipta, dan tidak ada yang Maha Pencipta kecuali Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah." Yang Maha Pencipta atas alam semesta ini, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Maka apabila ada orang yang mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa, kemudian dia minta kepada orang yang sudah mati, maka ini lebih buruk dibandingkan orang yang belum begitu mengetahui hakikat tauhid. Ya. Seperti misalkan ada orang mengatakan bahwa apa makna la ilaha illallah? Lalu dia menjawab, tidak ada yang berkuasa untuk mencipta selain Allah. Lalu dengan keyakinan itu dia malah minta kepada selain Allah. Dia malah berdoa kepada orang yang sudah mati, ya Husain, ya Fatimah. Maka ini dosanya lebih besar. Kenapa? Karena dia mengetahui Allah lah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur. Maka semestinya dia hanya berdoa, meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa dosa yang paling besar setelah kesyirikan yaitu membunuh. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, "La a'lamu dzanban a'zama ba'da syirk min qatlin nafs bighairi haq." Aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar setelah dosa kesyirikan dibandingkan membunuh tanpa kebenaran. Maka jangan sampai membunuh, apalagi yang dibunuh ini adalah anaknya. Dan apalagi sebabnya karena takut miskin atau karena takut makan bersama dirinya. Ini termasuk daripada kurangnya tauhid dan kurangnya
keyakinan terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini yang membunuh anaknya gara-gara takut untuk makan bersamanya, takut dia miskin, dia mengumpulkan beberapa dosa besar. Yang pertama, membunuh anak tanpa kebenaran. Yang kedua, sifat bakhil. Yang ketiga, sifat su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu buruknya perbuatan zina. Lebih buruk lagi kalau seandainya dilakukan kepada tetangga, karena ini mengumpulkan dua dosa besar. Yang pertama adalah berzina, yang kedua adalah berkhianat. Berkhianat kepada tetangga yang semestinya tetangga tersebut kita jaga kehormatannya, kita bela kehormatannya, malah diajak untuk berzina. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusini ma zala Jibril yusini bil jar." Masih saja Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku mengira bahwa Jibril alaihissalam akan memberikan warisan kepada tetangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Berdasarkan hadis-hadis ini, aturan tetangganya itu dijaga kehormatannya, dijaga keamanannya. Bahkan Rasulullah SAW menafikan keimanan orang yang tidak bisa menjaga keburukannya terhadap tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Barang siapa yang tetangganya, barang siapa yang tidak bisa menjaga keburukannya terhadap tetangganya. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan di sini tentang apa hubungan hadis ini dengan babul birri wasilah. Hubungan hadis ini dengan bab berbuat kebajikan dan menyambung hubungan, yaitu pada kata-kata mengajak tetangga berzina, mengajak istri tetangga berzina. Ini inti pendalilan hadis ini yang berkaitan dengan bab, yang aturan kita menjaga hubungan dengan tetangga, berbuat kebajikan dengan tetangga, maka kemudian dia malah melakukan khianat terhadap tetangganya. Ini adalah inti pendalilan dari hadis ini. Kemudian juga inti pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan bab kebajikan dan menyambung hubungan adalah yaitu membunuh anak. Membunuh anak gara-gara takut miskin atau dikhawatirkan miskin. Maka ini juga hubungan hadis ini, inti pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan bab. Jadi termasuk daripada bukan kebajikan dan bukan menyambung hubungan yang baik adalah membunuh anak gara-gara takut miskin atau mengajak istri tetangga berzina. Ini bukan kebajikan dan bukan menyambung hubungan yang baik dengan tetangga. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, karena dosa zina ini banyak tersebar, maka saya akan sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan perzinahan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Yang artinya, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya dia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini atau ayat ini, maka diharamkan perbuatan zina. Karena ayat ini menunjukkan bahwasanya mendekati perbuatan zina saja diharamkan, apalagi sampai melakukannya. Mendekati perbuatan zina saja diharamkan, apalagi sampai melakukannya. Karena Allah berfirman, "Wala taqrabu az-zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Baik. Kemudian juga haramnya perbuatan zina dilihat dari ayat ini juga, innahu kana fahisyah. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahisyah. Fahisyah yaitu adzambul ladzi yafhashuhu al-'aqlu wasyara'. Dosa yang dikejikan oleh akal sehat sebelum syariat. Dosa yang dikejikan, dianggap keji oleh akal sebelum syariat. Kemudian juga keharaman zina dilihat dari yang disebutkan oleh Allah, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kenapa? Karena perbuatan zina memutuskan keturunan, memutuskan nasab. Dan kita dalam agama Islam ada 5 perkara yang wajib dijaga, jangan sampai rusak. Di antaranya adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Maka dari 3 inti pendalilan dari ayat ini menunjukkan bahwasanya zina adalah diharamkan dan dosa yang besar. Itu ayat disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. Itu 3 poin. Kemudian yang keempat, zina adalah dosa besar karena digandengkan keharamannya dengan kesyirikan. Zina adalah dosa besar karena digandengkan keharamannya dengan kesyirikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun." Hamba-hamba Allah yang beriman adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan kebenaran dan tidak berzina. Hadis ayat ini surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 memberikan pelajaran kepada kita bahwa dosa zina adalah dosa yang haram dan dosa besar. Kenapa? Karena digandengkan dengan kesyirikan dan pembunuhan, dan dua-duanya adalah dosa besar. Kemudian dosa zina juga dosa yang haram dan dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang hilangnya iman dari orang yang berzina selama dia berzina, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman." Jika seorang hamba berzina, keluar darinya keimanan. Fa kana ala ra'sihi kadhullah, maka seakan-akan iman tersebut di atas kepalanya. Kalau seandainya ia melepaskan dosa, maka raja'a ilaih, maka iman tersebut akan kembali kepadanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa dosa zina dosa besar. Karena selama dia berzina tidak ada iman di dalam dirinya. Iman terlepas dari dirinya, dan akan kembali iman tersebut ketika dia melepaskan diri dari perbuatan zina. Kemudian zina juga dosa besar karena orang yang berzina dan membiarkan berzina di sebuah desa, maka mereka berarti merelakan siksa Allah akan menimpa kepada mereka. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dan juga Imam At-Tabarani bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Jika nampak perbuatan zina dan riba di dalam sebuah desa atau sebuah daerah, maka sungguh ia telah
menghalalkan, maka sungguh mereka telah menghalalkan bagi diri mereka siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai perbuatan zina nampak. Kalau perbuatan zina nampak, maka kemurkaan dan siksa Allah akan nampak. Begitu juga akan nampak penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka jika perbuatan zina nampak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha." Tidaklah nampak perbuatan zina pada suatu kaum sekali hatta yu'linu biha, sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan. Illa fasyafihi mutta'u, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'u, penyakit yang mewabah dengan cepat. Wa al-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat, dan penyakit yang belum ada pada orang-orang sebelum mereka. Ini adalah buruknya perbuatan zina. Nah, dan masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan buruknya perbuatan zina. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi, 3 kekhususan dari hukuman zina yang menunjukkan kepada buruknya perbuatan zina tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan hadd az-zina min baini sa'iril hudud bi 3 khasa'is. Allah mengkhususkan hukuman had bagi perbuatan zina dengan 3 kekhususan. Ahaduhuma al-qatlu fihi bi ashna'il qatalat, yaitu membunuh pelaku zina dengan cara membunuh yang paling keji, yaitu dilempari dengan batu apabila dia sudah menikah dan dia berzina. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh seorang merasa kasihan saat merajam orang yang berzina. Tidak boleh seorang merasa kasihan saat merajam orang yang berzina. Yang ketiga, harus disaksikan oleh sebagian kaum muslimin. Tidak boleh sembunyi-sembunyi rajamnya, harus terlihat oleh kaum muslimin. Ini semua menunjukkan buruknya perbuatan zina. Belum lagi buruknya perbuatan zina dilihat dari siksa di dalam kubur, siksa di dalam kubur. Nah, kita kembali ke kitab kita. Kita ambil hadis yang ke-7, hadis yang selanjutnya 1469. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'iri syatmu ar-rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu aba ar-rajul fayasubbu aba fayasubbu ummah fayasubbu ummah, muttafaqun alaihi. Yang artinya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk dari dosa besar seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Lalu beliau ditanya, apakah ada seorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Kemudian beliau menjawab, iya ada. Seseorang menghina bapak orang lain, lalu orang lain tersebut menghina bapaknya. Seseorang menghina ibu orang lain, lalu orang lain tersebut menghina ibunya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis disebutkan minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Dosa besar. Hal ini kenapa disebut sebagai dosa besar? Karena menghina seorang muslim itu dosa besar. Apalagi kalau seandainya yang dihina adalah orang tuanya. Menghina seorang muslim saja dosa besar,
Apalagi yang kalau dihina adalah orang lain. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa besar pengertiannya adalah kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'ana aw 'adab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau siksa atau murka atau laknat, itu adalah dosa besar. Setiap dosa yang diancam di dalam dosa tersebut oleh Allah, ancaman siksanya neraka, atau ancaman siksanya dilaknat oleh Allah, atau ancaman siksanya mendapatkan siksa tertentu dari Allah, atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah dosa besar. Nah, salah satu dosa besar adalah syatmur rajul walidayhi. Seseorang menghina, mencaci, merendahkan orang tuanya. Bagaimana cara ada anak yang merendahkan orang tuanya, menghina orang tuanya? Maka jawabannya adalah dia penyebab sehingga orang tuanya dihinakan. Dia penyebab, dia menghina orang tua orang lain menghina orang tuanya. Nah, sebelum azan saya lanjutkan sedikit saja. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah menunjukkan bahwa kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh kedua orang tua. Makanya apabila ada perbuatan kita yang merendahkan, yang menyebabkan rendahnya derajat orang tua, maka ini termasuk daripada dosa besar. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya al-mutasabbib kal-mubashir, orang yang menjadi penyebab dia seperti pelaku langsung. Sang anak menjadi penyebab orang tuanya dihina, dicaci, direndahkan, maka dia seperti menghina orang tua sendiri. Kemudian yang ketiga, ini penting, para ulama mengatakan hadis ini disebut dengan hadis atas sebuah kaidah di dalam ilmu kaidah fikih saddud dzari'ah, yaitu yang artinya adalah menutup semua sarana yang menghantarkan kepada keburukan. Kita tidak ingin orang tua kita dihina, maka jangan kita menghina orang lain. Kita tidak ingin Allah yang kita ibadahi dihina, maka jangan menghina Tuhan agama lain. Kita tidak ingin rumah Allah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dihina, maka jangan menghina tempat ibadah orang lain. Ini namanya kaidah saddud dzari'ah. Itu kaidah menutup hal yang bisa menghantarkan kepada dosa dan keburukan. Allahu a'lam. Silakan.
أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, saya lanjutkan sebelum kita iqamah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, hadis yang ke-8 nomor 1470, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal berarti haram bagi seorang muslim untuk menghajar artinya memboikot, tidak berbicara dengan muslim tersebut, tidak mengucapkan salam, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, kedua-duanya bertemu, fayu'ridu hada, tapi yang satu berpaling, wa yu'ridu hada, yang satu lagi juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah haramnya untuk melakukan hajar, memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Bahkan di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la hijrata ba'da 3. Tidak ada boikot setelah 3 hari. Maka tidak boleh seseorang saling tidak berbicara, saling tidak bertegur sapa, saling tidak mengucapkan salam lebih dari pada 3 hari. Kenapa demikian? Karena itulah kesanggupan manusia untuk tidak berbicara dengan yang lainnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa boleh memboikot saudara muslim sebelum 3 hari habis. Kalau 3 hari maka tidak diperbolehkan. Lebih dari 3 hari tidak diperbolehkan. Ini dalam perkara-perkara duniawi.
dalam perkara-perkara dunia, misalkan salah ngomong, salah sikap sedikit, ya akhirnya terjadi slack, tidak terjadi ketidakcocokan, maka boleh saling memboikot kurang dari 3 hari dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara agama, maka boleh saja lebih daripada 3 hari, seperti Rasulullah SAW memboikot Ka'ab bin Malik dan juga kawan-kawannya yang tidak ikut peperangan karena satu dan lain hal. Akhirnya diboikot oleh Rasulullah SAW hampir 40 hari. Ya, ini diperbolehkan. Tetapi itu dilihat siapa yang memboikot, siapa yang diboikot. Karena kadang-kadang ada orang yang bermaksiat, misalkan nih, adik kita bermaksiat, lalu kita boikot, tambah enak dia, tidak dibicarain, maka ini tidak boleh. Karena asal hukumnya adalah menasihati. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa asal hukumnya memboikot itu tidak boleh. Asal hukumnya memboikot itu tidak boleh kecuali ada landasan syar'inya. Kenapa pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Orang yang saling memboikot amalannya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling memboikot amalannya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin, hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin muslim. Maka setiap hamba yang muslim diampuni dosanya. La yusyriku billah, dengan syarat tidak mensyirikkan Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang mempunyai pertikaian, pertengkaran antara saudara muslimnya. Fayuqal, maka untuk 2 orang ini unduru hadain hatta yastaliha. Lihat dulu, tunggu dulu untuk 2 orang ini. Kalau mereka berdamai, maka diampuni dosanya. Unduru hadain hatta yastaliha. Kalau mereka berdamai, diampuni dosanya. Berarti selama belum berdamai, tidak diangkat amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua kenapa memboikot itu diharamkan, karena berarti nanti tidak ada lagi medan lapangan untuk memberi nasihat. Dikit-dikit boikot, dikit-dikit boikot. Maka ini tidak ada lagi kesempatan untuk memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga adalah yaitu kalau terjadi pemboikotan, maka yang ada adalah terjadi penghinaan, pencacian, kemudian juga penyebaran aib. Ini kalau seandainya terjadi pemboikotan. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan sebaik-baik dari kedua orang yang sedang memboikot, yang memulai salam, yang memulai salam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau salam sudah dimulai berarti selesai boikot. Kalau salam sudah terjadi di antara kedua orang yang diboikot, maka berarti selesai boikot. Nah, baik. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-9, hadis nomor 1471. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah, akhrajahu al-Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan yang ma'ruf adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini merupakan hadis jawami'ul kalim, ucapan yang pendek tetapi syarat makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya setiap perbuatan baik itu berarti kita sedang bersedekah kepada diri kita. Seperti misalkan kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita menuntut ilmu, kita mengajarkan ilmu, itu berarti sedang bersedekah. Ini namanya bersedekah dengan badan. Ada bersedekah dengan harta seperti zakat, sedekah, nafkah, hadiah, hibah. Ini bersedekah dengan harta. Kemudian ada bersedekah yang mengumpulkan dua-duanya. Harta dikeluarkan, kemudian kekuatan juga dikeluarkan, seperti berhaji dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Intinya setiap amal kebaikan itu adalah sedekah terhadap diri sendiri. Kemudian hadis yang ke-10, hadis nomor 1472, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali menghina dari kebaikan sedikit pun, meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini menunjukkan bahwasanya wajah yang tersenyum, muka yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara muslim, ini termasuk daripada kebajikan dan termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita bertemu dengan orang lain dengan wajah yang tersenyum, itu berarti kita sedang memberikan kegembiraan kepada orang tersebut. Dan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah antudkhila surur, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, la an amshi ma'a akhin fi hajah, sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahr, itu lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Menunjukkan membahagiakan orang lain itu amal ibadah yang sangat luar biasa. Dan salah satu cara membahagiakan orang lain adalah bertemu dengan orang lain dalam keadaan tersenyum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antara seorang hamba dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut, masih ada waktu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-11, hadis ke-1473, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, akhrajahuma Muslim. Dan dari Jabir, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau memasak sebuah kuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Hadis keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita sedang memasak, maka perbanyaklah masakan tersebut, terutama dari sisi kuahnya. Kalau seandainya tidak sanggup untuk memasak, memperbanyak isinya. Dan jangan lupa tetangga-tetangga, mungkin mereka tercium bau masakan yang kita masak. Hadis ini menunjukkan kepada akhlak yang mulia, ya, yaitu berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian juga hadis ini dianalogikan untuk setiap apa yang bisa diberikan hadiah, ya. Artinya gini, kalau seandainya kita beli makanan, maka berikan juga kepada tetangga-tetangga kita, bukan hanya sekedar sayur yang dimasak, ya. Misalkan beli makanan, buah-buahan ataupun kue, maka rasakan juga kepada tetangga-tetangga kita. Analoginya, kiasnya di situ. Artinya kalau seandainya masakan itu kita berikan kepada tetangga, maka begitu juga makanan-makanan lainnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini juga bahwa tahabu, saling memberi maka akan saling mendatangkan rasa cinta. Saling memberi akan mendatangkan rasa cinta, meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit. Nah, itu yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setelah sholat Isya insyaallah tidak lanjut, karena sudah selesai beberapa hadis yang kita baca lumayan banyak.
Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masih tersisa 3 hadis di dalam bab ini, sehingga nanti kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu bab fardhu zuhd, bab keutamaan bersikap zuhud terhadap dunia, insyaallah taala. Cukup insyaallah. Ini yang bisa disampaikan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.